Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak soleh dan soleha? Masih semangat untuk belajar kembali? Masih semangat ya, dan harus semangat. Nah, di jam yang kedua ini kita akan melanjutkan belajar, tapi tidak calistung lagi ya. Kita akan belajar adab Islam. Mau belajar apa Bu Tio? Nah, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran. Nah, Bu Tio bacakan dulu ya. Setiap hari kita berinteraksi dengan keluarga di rumah, berinteraksi dengan guru atau teman di sekolah, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Nah, dalam berinteraksi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya saat kita berkata dan berperilaku. Nah, coba Bu Tio tanya, kira-kira kalau kita berkata sesuatu harus bagaimana? Boleh kita berbohong apa tidak? Tidak boleh, kita harus berkata yang jujur, berperilaku juga yang jujur. Nah, sekarang Bu Tio mau tanya, siapa yang tahu apa itu arti jujur? Siapa yang tahu? Siapa, Cung? Oh, Holik, iya Holik, tahu apa arti jujur? Iya, pinter. Jujur itu artinya tidak berbohong. Nah, Bu Tio jelaskan ya. Berkata jujur adalah berbicara sesuai dengan kenyataan. Kalau berperilaku jujur, itu berarti bersikap sesuai dengan aturan. Misalnya, kalau ditanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Nah, kalian harus jujur. Kalau kalian melaksanakan sholat subuh, acungkan jari. Tapi kalau kalian tidak sholat subuh, maka tidak usah acungkan jari. Nah, seperti itu ya anak soleh dan solihah yang namanya jujur. Berikutnya, orang-orang yang jujur akan dipercaya oleh orang lain. Dan orang yang jujur juga akan mempunyai banyak teman. Nah, sekarang siapa di sini yang mau menjadi anak yang jujur, Cung? Alhamdulillah, semuanya ingin menjadi anak yang jujur. Nah, mulai sekarang kita harus berusaha untuk berkata jujur ya anak-anak. Karena jujur merupakan perbuatan yang terpuji atau yang baik. Orang yang jujur akan berkata benar atau tidak berbohong. Orang yang jujur akan menjauhi sifat dusta atau yang suka berbohong. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bersikap jujur. Seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa agar semuanya bersama dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Jangan mau kalau berteman dengan orang yang suka berbohong. Anak-anak yang solih dan solihah, nah dari ayat tersebut Allah meminta kita untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Karena orang yang jujur akan bertakwa dan berkata yang benar. Nabi Muhammad SAW adalah teladan orang yang sangat jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin oleh para sahabatnya. Kalian tahu Al-Amin artinya apa? Ya, belum tahu ya? Nah, Bu Tio kasih tahu ya. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya dan jujur, sehingga Allah dan sahabat-sahabatnya menyayangi Nabi Muhammad. Nah, kalian ingin tidak disayang oleh Allah? Ingin. Nah, kalau ingin berarti kalian harus selalu berkata dan bersikap yang jujur. Nah, itu
untuk materi adab Islam hari ini. Kita hanya belajar tentang arti kejujuran. Nah, berikutnya Putih kasih latihan ya. Nah, seperti biasa, latihannya nanti kalian salin di buku tulis, terus kalian isi titik-titiknya dengan jawaban yang benar. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dan jawaban yang ada di dalam kotak. Tapi jawabannya masih diacak. Kalian disuruh memilih jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya Putih bacakan ya. Nomor 1. Sikap jujur adalah perbuatan yang titik-titik. Nah, coba kalian cari di dalam kotak. Kira-kira sikap jujur itu perbuatan yang apa? Iya, pintar, terpuji. Silakan tulis titik-titiknya dengan kata terpuji. Bisa seperti itu ya? Insya Allah bisa. Untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, silakan nanti kalian tulis ya. Kalau kalian belum lancar membacanya, boleh pertanyaannya dibacakan oleh ayah atau bunda. Tapi kalian menjawabnya sendiri ya. Tidak boleh dikasih tahu jawabannya sama ayah bunda. Kan tadi kita sudah belajar tentang jujur. Berarti kalian juga saat mengerjakan tugas harus jujur. Karena jujur, nanti kita akan disayang oleh Allah. Akan memiliki banyak teman. Bisa dimengerti anak soleh dan solehah? Nah, mungkin itu saja untuk materi adab Islamnya. Silakan nanti kalian kerjakan latihannya. Kalian tulis di buku tulis. Kalau sudah selesai di foto, fotonya kirim ke Bu Tio ya. Japri, bukan di grup. Nah, untuk hari ini cukup ya belajarnya. Semangat selalu anak-anak soleh dan solihah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan murojaahnya. Terima kasih sudah belajar dengan baik dengan Bu Tio. Bu Tio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.